Sementara itu, Evelyn Diana Demetau yang kesehariannya sebagai tukang masak di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, sejak pukul 6 pagi sudah harus mempersiapkan menu masakan bagi para pasien yang sedang dirawat di RSUD. Penyiapan hidangan bagi para pasien disediakan selama 3 kali per hari. Menunya pun berbeda-beda antara pasien biasa dengan pasien yang sakit diet. Sebelum berprofesi sebagai tukang masak di RSUD Manokwari sejak tahun 2001 lalu, Evelyn Diana Demetau terlebih dahulu hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dalam bekerja sebagai tukang masak di RSUD Manokwari, Evelyn Diana Demetau bersama rekan-rekannya setiap pukul 8 pagi sudah harus mengantar makanan ke setiap pasien yang berada di setiap ruangan. Penyiapan makanan bagi pasien diberikan selama 3 kali dalam sehari, yaitu pada jam 8 pagi, jam 12 siang, serta jam 5 sore. Makanan yang disajikan pun berupa nasi dan bubur serta lauk pauk. Bagi pasien khusus, makanannya berbeda dengan pasien biasa. Sebutan untuk pasien khusus dalam istilah rumah sakit yaitu pasien diet, sehingga jenis makanannya pun berbeda sesuai resep dokter. Sementara untuk belanja kebutuhan masak sehari-hari disediakan untuk 3 hari ke depan. Kalau makan ke pasien sekitar jam 8. Sekitar jam 8 ya? Kalau persiapan masak di sini jam 6. Nasi, bubur, sayur, ada lauknya. Lauk kita ada 2, hewani dan nabati. Pasti setiap pagi itu sudah jam 8. Kalau makan siang sendiri? Jam 12 jam 1 ya. Kalau makan sorenya? Jam 5. Jam 5 ya. Sementara itu, Fani Karawan selaku Kepala Instalasi Gizi RSUD Manokwari mengaku kalau dirinya dipercayakan sebagai Kepala Instalasi Gizi sejak tahun 1998. Yang kala itu dirinya hanya berijazah D3 ahli gizi dari Kota Manado. Sementara ijazah S1-nya diperoleh dari Universitas Brawijaya. Semua makanan yang disediakan bagi para pasien telah diawasi oleh ahli gizi yang juga turut menyajikan makanan bagi setiap pasien. Bagi pasien yang dalam kondisi tidak sadar, makanannya diberikan melalui pipa. Meskipun sering mendapat keluhan dari pasien yang tidak sempat mendapatkan makanan, namun pihaknya tetap melayani para pasien yang sering mendatangi dapur umum untuk mengambil makanan. Untuk pasien di kelas 3, pihak rumah sakit tidak menyediakan tempat makan, sehingga keluarga pasien yang harus menyediakannya sendiri. Sedangkan pasien di ruang VIP selalu mengambil makanan di dapur umum, terkecuali untuk pasien di instalasi gawat darurat. Jadi makanan yang dimasak ini makanan biasa, kemudian ada makanan untuk pasien diet, maksudnya diet itu tuh yang punya pasien yang penyakit yang memerlukan makanan khusus, itu kita sebut dengan namanya diet. Jadi pasien yang memerlukan makanan khusus itu kita masak. Kemudian ada pasien yang biasanya makanan yang kita berikan juga ada makanan lewat pipa. Pasien tidak sadar itu namanya makanan lewat pipa. Itu semua kita layani. Pokoknya semua makanan yang pasien yang di ruangan itu dilayani di sini. Kecuali pasien dokter jaga itu catering. Pemeriksaan gitu Biasanya itu kalau untuk pemeriksaan khusus kan tidak, karena kita kan sudah, maksudnya ahli gizi yang lain kan mereka juga di situ. Jadi artinya pengawasan langsung kan dari ahli gizi itu sudah ada. Mereka juga sendiri kadang-kadang terjun langsung. Jadi begitu selesai masak sudah langsung ditaruh di tempat-tempat makan, diantar ke pasien. Kalau untuk pemeriksaan ini karena memang tidak ada untuk pemeriksaan gitu, memang tidak ada prosedur pemeriksaan sih. Cuman kan kalau untuk pengawasan sendiri kan sudah ada. Sementara ini petugas masak yang berada di RSUD Manokwari berjumlah 25 orang dengan tenaga ahli gizi berijazah sarjana 1 orang, diploma 3 ada 4 orang. Sementara tenaga honor dan ijazah diploma 3 ada 3 orang, sedangkan petugas lainnya hanya berijazah SMA. Meskora Hareng mengabarkan.